kita harus tahu dulu pertama kali bahwa apa sih brand sebetulnya. Jadi brand itu ada yang membuat brandnya atau building brandnya, ada yang mengeksekusi brandnya. Kayak kemarin saya baru aja diundang ke universitas, salah satunya adalah Perstaya Mulia gitu. Ada universitas-universitas yang mereka punya business competition. Mereka buat nih, pertama dia udah tahu mau buat apa, konsep bisnisnya udah ada, buat logonya, buat warnanya, buat plan-nya, mungkin sampai nanti activation-nya mau seperti apa gitu. Itu namanya brand building-nya, rencananya. Tapi eksekusinya ini tergantung dari interaksi kita ke market ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus di mana orang-orang berpikir bahwa kalau kita mau jualan, ya harus ada personal brand dulu dong. Personal brand itu bisa membantu penjualan. Kalau kita mau jualan harus punya brand dulu, udah jadi dulu brandnya, baru kita jualan gitu ya. Nah ini mungkin buat teman-teman yang saat ini masih beranggapan seperti itu, ini adalah mitos menurut saya. Satu, kenapa? Karena di awal teman-teman, tadi di awal brand itu bisa membuat kita trust-nya tinggi. Tapi ada brand-brand yang sebetulnya dia sudah memiliki trust yang tinggi, tapi nggak laku ya, tapi nggak bisa jualan gitu. Lalu gimana dong caranya supaya kita punya trust yang tinggi dan kita membangun trust, tapi kita juga bisa menjadikan penjualan. Contohnya kalau kita punya personal branding yang baik kayak kamu tadi 90K follower itu tinggi sekali. Tapi nanti kita lihat ada 3 elemen bisnis. Personal brandnya harus jadi, tapi ada personal marketingnya dan personal sellingnya. Nah ini harus dirangkai tiga-tiganya. Jadi trust memang tidak cukup, tapi disambung dengan personal marketing, disambung lagi dengan personal selling namanya. Dan ini tiga-tiganya harus jadi satu. Nah jadi brand itu memang tidak cukup untuk bisa sampai konversi ke penjualan. Contohnya, nah teman-teman udah pernah lihat yang ini belum nih? Jadi ada influencer ya, sempat viral waktu itu. Influencer ini 2,7 juta pengikutnya, mau jualan 36 t-shirt. 36 t-shirt aja itu nggak laku ya. Kok bisa ya, padahal gede ya follower dia ya. Artinya sebetulnya orang-orang sudah kenal, dia juga sudah follow, gede followernya, juga sudah berinteraksi karena engagementnya kalau dicek juga tinggi, bagus, udah engage, bahkan udah trust. Jadi kalau dia ngepost apapun, nge-share apapun, dia akan ngeliat gitu. Dan yang fenomenal adalah dia nggak bisa menjual 36 t-shirt. Jadi ternyata trust dari sebuah brand itu nggak cukup ya untuk bisa menjual sebuah barang. Nah kadang-kadang kan kita fokusnya bangun brand, tapi kita tidak merencanakan gimana ya brand ini nantinya bisa terkonversi jadi penjualan. Contoh simpelnya gini deh teman-teman. Pernah nggak sih kita punya saudara atau punya teman kampus, kita deket banget sih, saya kenal dia, saya juga percaya dia, tapi begitu dia nawarin saya jualan, kayaknya saya nggak mau beli gitu. Pernah ya kayak gitu ya? Dan itu terjadi loh. Jadi artinya, I trust you, saya udah percaya Anda, tapi saya nggak akan beli dari Anda. Dan itu juga terjadi. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya brand kita yang sudah dapat trust, itu bisa terkonversi jadi pembelian. Nah, kedua, selain brand itu ternyata tidak cukup untuk membangun karena trust itu tidak langsung terkonversi jadi penjualan. Kedua, bangun brand itu nggak instan ya. Jadi banyak banget dari kita yang berpikir bahwa wah saya bangun brand dulu deh, baru kalau udah brandnya terbangun, saya bangun bisnisnya gitu. Ternyata kalau kita lihat dari brand-brand yang ada sekarang, membangun sebuah brand itu katakanlah kita nggak usah ngeliat brand corporate aja, personal branding aja. Mungkin dibangunnya dalam waktu 6 bulan, mungkin setahun, atau mungkin bahkan 5 tahun sampai 10 tahun ya. Kalau teman-teman di Instagram kan bisa dilihat tuh, umur akunnya berapa, diklik di atasnya gitu kan, about, lalu dilihat umurnya berapa. Itu pasti di atas 5 tahun, di atas 10 tahun. Rata-rata mereka yang betul-betul ngebangun personal brandnya itu ya. Artinya memang bangun brand itu nggak instan. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan sama kebutuhan kita nih. Bangun brandnya nggak instan, tapi income-nya butuhnya sekarang gitu. Kalau bisa butuhnya minggu ini, kalau bisa butuhnya bulan ini gitu. Nah makanya jadi nggak masuk akal kalau kita membangun brand dulu hingga selesai, kita eksekusi brand dulu hingga selesai, baru kita jualan. Sedangkan kita butuh income-nya kan sekarang. Apalagi teman-teman yang kemarin saya baru ngomong juga di dunia yang sales ya, salesperson di properti, mereka diajarkan oleh leadernya untuk membangun personal brand di online. Padahal dikasih targetnya bulan ini harus closing sekian dan sekian gitu. Itu nggak masuk akal gitu. Kalau kita berpikir secara bangun brand itu nggak instan. Nah, lalu gimana seharusnya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan teman-teman adalah berusaha untuk create brand that converts. Makanya ada kata-kata rebranding ya. Sebuah brand ini ada artikel yang isinya nih brand-brand besar, mulai dari Coca-Cola dan lain-lain, yang pada akhirnya dia nge-rebrand. Kenapa sih nge-rebrand? Karena dia udah membangun brand cukup panjang prosesnya, tapi nggak convert ke penjualan. Penjualannya nggak bagus.
Jadi tujuan utama dari brand kan di awal nih bukan bagus-bagusan gambar, bukan bagus-bagusan logo ya teman-teman ya. Tapi memang kita berusaha menjadi berbeda dari yang lain supaya apa? Supaya terakhir penjualannya naik. Tapi jangan sampai udah buat brand penjualannya nggak naik. Makanya akhirnya di rebrand lagi. Gitu. Jadi tetap fokusnya on sales. Kenapa saya tetap mengatakan berkali-kali adalah convert, convert, dan convert? Karena kita UKM memang kita membutuhkan konversi di awal-awal. Kita membutuhkan cash flow, kita membutuhkan profit ya di awal-awal ya. Dan oleh karena itu penting untuk memastikan brand yang kita buat ini betul-betul efeknya ke konversi kita. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa membangun sebuah brand sebagai entrepreneur, sebagai pebisnis? Yang pebisnis itu sebetulnya ada 6 level yang nanti kita akan masuk sekarang nih. Gimana sih untuk kita bisa tahu saya ada level bisnis yang mana sekarang? Dan yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa naik level? Kita akan lihat. Nah, jadi banyak sekali kalau saya bertemu dengan seorang mungkin pakar branding atau konsultan branding, berbicaranya pasti mengenai branding. Jadi branding, dan branding. Kalau berbicara mengenai marketing misalnya, mungkin ada digital marketing atau marketing secara general, marketing dan marketing. Tapi kalau saya sebagai business coach, maka saya melihatnya juga holistik. Apalagi kan saya juga sebagai pemilik bisnis gitu. Kita tahu kalau kayak di Ninja Express saja, divisi marketing dan sales itu adalah menangani ketiga-tiganya gitu. Kadang-kadang kita sebagai seorang pebisnis, kita memisah-misahkan nih. Saya lagi bangun brand, sekarang saya lagi mau jualan, selling, lalu sekarang saya mau marketing gitu ya. Ini dipisah-pisahkan. Bahkan kita belajarnya pisah-pisah. Tapi yang harus kita tekankan, ini kita waktu membangun bersama-sama. Jadi artinya bukan bangun mana dulu dan seperti apa dulu, tapi semuanya ini dibangun bersamaan. Ini kebetulan di sini teman-teman bisa lihat ada kata-kata digitalnya ya, karena ini kan program untuk digital. Tapi biasanya kalaupun saya berbicara ke pebisnis, saya selalu bilang bahwa brand yang bisa menang itu marketingnya diurusin, sellingnya diurusin, dan brandingnya juga terurus dengan baik. Jadi ketiga-tiganya ini jalannya bersama-sama. Makanya kaki ya, kalau kakinya nggak ada, pincang biasanya. Jadi kekurangan kakinya. Nah kadang-kadang kita terlalu fokus di selling, marketingnya kurang, brandingnya kurang. Atau kita terlalu fokus di marketing, maka brandingnya kurang, sellingnya kurang. Ini berlaku kalau teman-teman general, marketing aja, selling aja, branding aja, atau digital. Jadi digital marketing, digital selling, digital branding. Atau personal ya, kan sekarang kan yang lagi hype di mana-mana teman-teman juga belajar kalau di Instagram itu carousel ya. Itu supaya kita personal brandingnya naik. Wah, saya personal brandingnya naik nih. Saya punya audiens nih. Pertanyaannya, banyak yang personal brandingnya naik, tapi nggak bisa konversi menjadi pembelian dari customer. Kenapa? Karena yang naik adalah brandingnya. Gimana marketingnya? Gimana sellingnya? Nah, ini yang mesti dikembangkan secara bersamaan. Jadi mengembangkan hanya salah satu, biasanya efeknya bisnisnya jadi pincang. Nah, brand pemenang biasanya memperhatikan brandingnya, tapi memperhatikan branding hingga terjadi konversinya, hingga sampai sellingnya. Itu semuanya kita coba untuk integrasikan. Nah, jadi gimana sih caranya? Frameworknya seperti apa? Nah, ini frameworknya teman-teman. Dan ini saya dapatkan dari sebuah buku ya, dari Simon Sinek ya, The Power of Why. Perbedaannya adalah saya memasukkan ini ke dalam brand building. Jadi kalau kita membangun sebuah brand, itu plan-nya, merencanakannya, building brand-nya inside out. Jadi dari why-nya dulu, lalu kita berpikir ke selanjutnya ada ke how-nya, lalu ke what-nya. Apa sih brand kita, apa sih core value-nya, dan lain-lain ya. Identity brand kita seperti apa. Lalu kita berpikir ke gimana nih cara kita membuat orang tahu itu adalah brand kita. Lalu kita baru jualan. Gitu kan biasanya seperti itu. Jadi waktu kita membangun, kita berpikirnya itu inside out. Tapi waktu eksekusi, kebalikannya. Kita berpikirnya dari out inside. Biasanya kita ngerancang brandnya ini dari inside out. Tapi eksekusinya juga dari inside out. Jadi kelamaan. Dibangun dulu brandnya baru jualan. Nggak apa-apa, teman-teman sekarang sudah punya nih. Planning brandnya harus seperti ini. Brand karakternya seperti ini. Kemarin kan ada di sesi sebelumnya ada karakter brandnya ya. Lalu ada elemen-elemen brand itu banyak sekali. Ada touch point-nya dan lain-lain. Ada core value-nya dan lain-lain. Ini di planning dulu. Tapi begitu eksekusi, ini eksekusinya ini dari out ke inside. Jadi jualan, marketing, sambil brandnya dibangun. Nah ini yang kadang-kadang gap ini yang sering kita sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pebisnis, kita kadang-kadang maunya langsung inside out dari brand masuk ke selling. Nah, tadi saya sempat mention bahwa dari corporate, startup, sama UKM ini kan beda ya teman-teman ya, resource-nya beda. Kita jumlah modal awalnya beda. Kalau startup ada investment-nya. Kalau corporate mungkin sudah lebih besar lagi, multinasional. Gimana nih cara kita membangun brand inside out tadi?
Nah, kalau misalnya kita sebagai corporate, biasanya ada market research ya. Gimana sih caranya saya udah bangun brand mahal-mahal, pakai agency brand, supaya pasti brand ini bisa dibangun dan nanti ditangkap dengan baik di masyarakat. Kalau kasus yang tadi kan anak-anak yang university misalnya, dia udah bangun brand secara kompleks. Begitu brandnya jadi, dibawa ke market. Ternyata pasarnya bilang, kayaknya ini brand bukan saya banget deh. Jadi brandnya tidak resonate ya, tidak sesuai dengan keinginan pasar. Nah, itu yang sering terjadi kalau kita menyelesaikan brand dulu dari awal sampai selesai, kita bawa ke pasar. Nah, itu kenapa kalau di corporate kita ada yang namanya market research. Aduh, tapi kan market research mahal ya. Mahal, membutuhkan agency research, membutuhkan waktu yang luar biasa banyak. Bahkan nggak jarang, biasanya orang market research itu merisetnya sampai nginep di tempat si orang yang mau diriset itu kan. Nah, saya kan UKM, gimana caranya? Nah, kita masuk ke startup dulu. Kalau startup, polanya gimana? Biasanya dalam startup itu selalu ada beberapa tahapan ya. Dari mulai early ideas, terus jalan tahapannya sampai ada yang namanya mock up. Setelah mock up, masuk ke tahapan validation. Jadi beta tester namanya. Nah, beta tester ini artinya dia memvalidasi apakah brand saya, produk saya itu MVP ya namanya ya. Tahap MVP ini bisa diterima nggak sama market. Begitu udah ketahuan, oh masuk nih ke market. Baru brandnya di scale up. Jadi kita udah tahu ini dimakan dulu sama market, baru brandnya di scale up. Nah, kalau UKM gimana pertanyaannya? Kalau UKM kan kita nggak punya resource market research seperti corporate. Kita juga nggak punya investment atau investor kayak startup ya. Jadi kita bisa masuk ke beberapa fase-fase seperti startup. Saya UKM nih baru mau mulai bisnis ataupun saya seorang UKM. Nah teman-teman, market validation-nya dicapai dengan kita berjualan. Dengan teman-teman bertemu marketnya. Dijualin beneran. Jadi bukan kita menggunakan sebuah framework planning, boleh sih kita plan di awal, oh seperti ini demografinya dan lain-lain seperti ini. Tapi untuk memastikan bahwa kita benar-benar mengerti siapa yang membeli, itu ya dijual. Dan biasanya UKM ini terutama kalau yang udah mulai bisnis, saya tadi lihat banyak sekali yang sudah tahapannya UKM ya, artinya sudah punya tim dan lain-lain, tapi teman-teman yang baru mulai, kita terjebak di mau risetnya kelamaan. Padahal cara memvalidasi market sebagai UKM adalah dengan berjualan. Contohnya Kang Mo, aku baru jual nih di marketplace, tadi Kang Mo jual di marketplace selama pandemi ini. Dengan Kang Mo berjualan di marketplace, itu sebetulnya sekarang udah tahu, oh karakter customer gue kayak gini nih, yang ketangkep sama produk saya nih. Oh ternyata yang beli karakternya gini. Itu udah mulai dapat nih orang-orangnya demografinya. Baru semua ini kita iterasi ke brand kita. Oh kalau orang-orang yang saya tangkap seperti ini, berarti brand seperti apa yang harus saya create dan saya besarkan nantinya. Nah itu jadi bisa saling melengkapi antara kita planning brandnya sama iterasi brandnya. Nah jadi buat teman-teman yang UKM, itu untuk memvalidasi brand jangan terlalu lama untuk berada di fase planning ya. Segera kita eksekusi dan kita temukan sebenarnya siapa. Kenapa? Nah ini dia tadi, 6 tangga pebisnis. Yang pertama ini mungkin banyak sekali teman-teman yang masih di tahap ini dan di tahap yang kedua dan ketiga. Jadi yang pertama ini coba-coba ya. Judulnya adalah pokoknya apa lu mau ya gue ada lah gitu. Lu mau jualan A gue ada, mau jualan B gue ada gitu. Kenapa? Nggak salah juga teman-teman. Dan bahkan banyak dari pebisnis melewati semuanya ini. Jadi ini sebuah peralihan yang natural. Dan teman-teman mungkin saya yakin yang sudah sampai level 3 pun pernah berada di level yang pertama, yang Almugada ini. Jadi pertama pasti Almugada dulu. Staffnya masih 0, semuanya sendirian ya, CEO, Chief of Everything. Lalu semuanya masih mengandalkan mungkin personal network. Jualan pun mungkin di grup-grup gitu ya, di grup Facebook, grup Kaskus kalau dulu dan lain-lain. Ini coba-coba. Brandnya pun belum kelihatan. Brandnya masih sebatas mungkin logonya, warnanya bagus dan lain-lain. Nggak apa-apa. Di sini teman-teman mulai untuk mengeksekusi brand pelan-pelan. Tapi di dalam otak kita, di dalam planning kita, ini brandnya udah kepikiran. Tapi kita eksekusinya pelan-pelan. Logonya dulu deh, ininya dulu deh, sambil kita iterasi lagi. Sebetulnya pembeli kita siapa? Gitu ya. Nah, masuk ke tahap kedua ini merangkak. Jadi teman-teman sudah mulai dari tadinya Almugada, saya udah fokus nih, udah tahu nih industri saya itu fashion. Jadi udah bukan lompat industri lagi. Saya udah mulai mengerucut. Industri saya gadget. Industri saya mungkin di bidang kuliner, udah mulai mengerucut ke 1-2 industri biasanya. Lalu pekerjaannya juga sudah mulai ada part time-nya. Saya udah butuh orang packing nih. Kayak Kang Mo nih udah mulai growing, ini kayaknya udah mulai ngerekrut part time untuk packing gitu ya. Kalau udah kelihatan tadi dari pagi sampai sore sibuk untuk nge-bubble wrap gitu. Nah, berarti udah mulai cari part time. Nah, di sini ada tahapnya udah mulai tahap merangkak biasanya. Artinya staff part time ini nambah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 lama-lama. Biasanya kan nambahnya dari packaging dulu, CS,
lalu nambah lagi ke tempat sosial media gitu ya. Lama-lama nih part-time-nya nambah. Tapi targetnya belum clear. Aku maunya sebenarnya fokusnya kemana ya? Lalu brandku ini maunya seperti apa ya ditangkap dengan market? Ini belum terlalu terpikir. Dan nggak apa-apa, gitu. Karena ini memang tahapnya teman-teman masih berusaha untuk nantinya naik ke berdiri. Jadi dari coba-coba, merangkak, berdiri. Nah, di kedua tahapan ini, coba-coba dan merangkap, ini fokusnya adalah saya bilangnya cering-cering. Jadi cering-cering apa? Yang menghasilkan duit, gitu ya, yang menghasilkan penjualan. Dan ini nggak salah. Jadi kan banyak yang UKM ini atau UMKM ini fokusnya ke penjualan aja nih, nggak ngebangun brand. Ya tidak salah sih, karena dari hari ke hari, dari bulan ke bulan kita harus memastikan bahwa omset kita ini mulai stabil. Kalau enggak, ya bisnis kita nggak akan survive ya teman-teman ya. Jadi prioritasnya adalah cering-cering. Tapi gimana caranya supaya brand yang kita buat itu tetap kita eksekusi, walaupun fokus utama kita itu di cering-cering tadi, gitu ya. Jadi di tahap awal seperti ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang udah punya part time, mungkin seperti saya juga saat ini sudah mulai untuk punya full time staff. Itu teman-teman sudah naik ke tahap yang berdiri. Staffnya sudah lebih dari 5 staff full time. Needs-nya sudah spesifik. Misalnya kalau saya tadi di dunia kecantikan ya, awalnya saya kecantikan itu nyoba macam-macam teman-teman. Jadi di awal saya nyoba aksesoris import, karena juga saya kan dulu ngimport juga. Mainnya di bazar-bazar, lalu ke online. Masuknya udah kecantikan sih, tapi saya belum tahu nih kecantikan yang mana. Lama-lama saya menentukan kecantikannya salon. Gitu, masuk ke kecantikan juga. Lama-lama saya bisa fokus, oh ternyata nggak semua beauty treatment, tapi saya fokus ke ibu-ibu yang punya anak satu. Atau istilahnya Mahmud Abbas ya, mamah muda, anak baru satu gitu ya. Nah itu fokus saya teman-teman. Jadi lama-lama kita jadi mengerucut. Ini biasanya di tahap yang berdiri. Nah, jadi sekarang kita bisa tahu teman-teman sekarang ada di tahap yang mana, kriterianya yang mana, lalu naiknya ke yang mana. Gitu. Karena biasanya ini step by step. Nah, setelah berdiri baru teman-teman masuk ke melangkah. Ini yang kemarin ada yang disebut, ada yang nanya kalau nggak salah di sesi kemarin, Kang Mo, aku mau dong bisnisnya autopilot gitu ya. Aku ingat saya kemarin gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa autopilot itu terjadi di tahap yang berlari. Ada nggak sih autopilot? Ada, dan ada bisnis yang sudah autopilot. Tapi teman-teman harus melalui tahap 1, 2, 3, 4 dulu. Baru masuk ke tahap yang autopilot yang kelima. Oh gitu. Karena di tahap yang keempat, nanti teman-teman sudah punya yang namanya mid-level supervisor. Jadi udah ada tuh pemimpin atau tim leader dari packing saya. Udah ada tim leader dari CS saya. Udah ada tim leader gitu ya. Saya yakin teman-teman di sini sudah ada yang memiliki tim leader juga, beberapa dari teman-teman di sini. Nah, di sini teman-teman buat SOP biasanya. Problemnya itu adalah di hiring-nya biasanya. Hiring, keluar, masuk, SOP-nya dibangun gitu ya. Nah, ini tahap teman-teman melangkah. Lalu berlari, ini mulai autopilot. Terakhir baru terbang. Bisa jadi franchise, bisa jadi merger akuisisi, bisa jadi IPO, dan lain-lain. Nah, saat ini yang disebut UMKM adalah teman-teman yang dari coba-coba hingga berdiri. Nah, kalau teman-teman sudah mulai melangkah, nanti ini juga bagus sekali karena nanti di dalam akselerasi itu ada kelas dengan Liguina ya, itu akan banyak ngomongin mengenai finansial yang memang difokuskan untuk tahapan yang berdiri dan melangkah ini gitu. Dan kemarin juga saya belajar banyak sih Kang Mo dari sesi ini, karena saya sendiri kan akhirnya bisa memandang bisnis dari berbagai sisi gitu. Dan akhirnya bisa dapat masukan juga. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, lalu gimana kalau brandnya tadi? Saat teman-teman saat ini tahapnya coba-coba atau merangkak, atau di tahap 1 dan 2, maka fokus brandnya adalah teman-teman planning brandnya nggak apa-apa, tapi eksekusinya bertahap. Buat logonya dulu, buat dan lain-lain, itu eksekusi bertahap. Karena fokusnya di cering-cering. Begitu teman-teman sudah mulai berdiri, ini brandnya harus mulai kuat. Brand touch point-nya udah mulai harus dikuatkan lagi. Mungkin harus buat activation dalam bentuk event. Mungkin harus buat activation dalam bentuk kolaborasi. Udah mulai ke arah yang seperti itu. Dan inilah topik nanti kita akan bahas di akselerasi nantinya. Jadi kesimpulannya teman-teman, sebagai UMKM, kita fokus di ketiga-tiganya. Brand juga, marketing juga, dan jualan juga. Tapi mulainya adalah build brand. Jadi dibangun. Dibangun itu artinya pelan-pelan tadi eksekusinya ya. Build itu membangun itu pelan-pelan. Jadi kalau kita bangun sebuah bangunan, kan kita ambil batanya, terus kita tata dulu batanya. Kita ambil semennya, kita ambil lagi batanya satu, tata lagi. Jadi build brand itu pelan-pelan. Lalu start marketing, karena marketing ini kan mulainya dari awareness ya. Awareness, interest gitu ya, sampai orang beli. Artinya butuh waktu juga, walaupun tidak sepanjang build brand. Jadi build brand, start marketing, tapi sekarang now selling, prioritasnya adalah di selling juga.
Jadi untuk UMKM teman-teman harus 3 kaki ini kuat bersama-sama dan jangan sampai pincang. Artinya sellingnya bagus sekarang, tapi saya nggak perlu mikirin brandnya deh. Gitu. Hati-hati kalau teman-teman bisnisnya ingin besar, maka brand ini tidak harus dieksekusi secara full sekarang, tapi mulai dibuat, mulai dieksekusi, mulai dipikirkan, mulai dibuild. Jadi build brand, start marketing, dan now selling. Nah, ini dia $1 million question. $1 million question, gimana ya caranya bisa melakukannya? Gimana ya melakukannya? Dari brand, lalu marketing dan selling. Nah, ini teman-teman bisa nanti kita bergabung di program Akselerasi Ninja Express, dan nanti saya akan buka juga isinya apa aja sih kelas-kelasnya. Kalau kemarin kan belum terlalu terlihat apa saja kelasnya. Nah, di sini saya akan buka sebenarnya nanti teman-teman akan mendapatkan apa saja dari program Akselerasi Ninja Express ini. Jadi mentor-mentornya juga kita bisa lihat bahwa ini kan multidisiplin ya teman-teman ya. Ngeri-ngeri saya sih ya mentornya ngeri-ngeri. Bahkan kemarin tuh saya sendiri ikut sesinya dari Yoris dan Ligwina gitu. Jadi penasaran banget nih supaya saya juga bisa meningkatkan dari sisi kreatifnya. Karena Yoris tuh benar-benar out of the box banget ide-idenya ya. Yang kita nggak kepikiran tiba-tiba dia kepikiran gitu. Aduh nih bagus juga idenya ya gitu. Akhirnya saya pun ikut belajar di sana karena kadang-kadang ya kita sebagai seorang pebisnis ini kan butuh orang lain yang bisa ngasih kita inspirasi dari luar ya. Nah, yang akan teman-teman dapatkan nanti dari kelas yang saya, nanti ada 5 kelas. Satu adalah mengoptimalkan aset digital untuk penjualan. Dan ini semua sebelumnya free ya teman-teman ya. Jadi bukan berbayar ya. Jadi mungkin biasanya kalau di sekolah bisnis nih, wah ini kok kayak mau jualan nih. Enggak teman-teman. Jadi sama sekali free. Bayangin, saya senang banget sih bergabung di Akselerasi Ninja Express. Satu adalah mengoptimalkan aset digital untuk penjualan. Gimana caranya perjalanan saya membangun 600K follower dan 300K selama setahun. Jadi aset digital kita apa saja dan gimana mengoptimalkannya. Kedua, influencer marketing campaign yang saya gunakan, tapi juga yang nanti saya akan cerita teman-teman saya gunakan juga. Nanti kita akan lihat di kelas itu. Jadi ada prinsipnya apa dan case study-nya seperti apa. Lalu yang ketiga ini merajai panggung visual digital untuk penjualan. Kalau kita bicaranya branding, kemarin juga di-mention ya, kalau jualan itu emosinya, nggak hanya logiknya atau product knowledge-nya aja. Gitu ya. Kemarin kan udah sempat di-mention tuh. Nah, ternyata emotion itu ada tahapannya. Untuk menciptakan brand emotion, maka pakai materi-materi video yang bagus, video yang kreatif, gambar yang bagus gitu ya. Itu biasanya tahapannya di dalam branding. Tapi di dalam marketing, kita juga bisa memasukkan juga nih emosionalnya. Nah, itu biasanya ads kita mesti bagus juga. Copywriting-nya mesti bagus juga. Itu tahapannya marketing. Jadi di setiap tahapan ini ada emosional levelnya. Di tahapan sales gimana? Biasanya orangnya, apapun yang seperti stand up comedian gitu misalnya, apapun yang keluar dari mulut kita itu disertai dengan emosi, ditangkapnya akan berbeda gitu kan. Nah, ini pun terjadi di tahap penjualan saat kita selling. Kalau kita selling, gimana ya caranya ya memasukkan penjualan saat kita lagi selling. Nah, ini nanti kita akan belajar juga di merajai panggung visual digital itu. Lalu selanjutnya ada membangun offer, dan yang terakhir ini iklan di sosial media untuk menaikkan omsetnya teman-teman. Ini hanya dari saya aja loh teman-teman, belum dari yang lain ya, belum dari mentor-mentor yang lain gitu. Jadi bayangannya tuh, wow ini kalau saya harus ikut lagi, makanya saya senang banget kemarin ditawarin untuk, join lagi yuk, wah dengan senang hati. Apalagi sekarang komposisi mentoran lebih lengkap lagi dibandingkan yang kemarin di batch pertama. Nah ini nanti saya akan sharing 3 teman saya, bisnisnya dimulai saat pandemi, sekarang ini. Di tahun kemarin 2020 di bulan Maret. Tapi omsetnya sudah double digit bahkan triple digit dengan follower yang belum sampai 10K. Nah, saya ingin membuktikan juga kepada teman-teman UKM bahwa kita nggak perlu follower besar untuk bisa growing sebuah bisnis. Yang pertama namanya Pempek Mama Eli, ini dia lokal bisnis, dia growingnya organik, jualannya dengan menggunakan organik. Yang kedua Nyonya Moy, teman-teman juga bisa cek nanti, dia menggunakan strategi influencer marketing dan dengan strategi yang menurut saya cukup baik karena dia budgetnya tidak terlalu besar, mencari mix antara mega influencer, makro influencer, mikro influencer, dan nano influencer. Dan nge-mixnya bagus. Dan dari situ dia dapat penjualan dan dapat exposure. Dan yang ketiga, ini full ads. Jadi yang pertama ini organik, yang di tengah ini influencer, yang di ketiga ini itu full ads. Jadi jualan sayur. Dan lokasinya di daerah Surabaya saja, dan dengan ads saja. Dengan follower belum sampai 10K. Tapi omsetnya udah double digit dan triple digit. Nah, ini yang akan case study yang nantinya akan saya sharingkan di kelas-kelas nanti. Sekarang kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih di Q&A. Yang udah masuk banyak sekali pertanyaan juga bagus-bagus. Yang pertama,
adalah omset saya 15 sampai 25 juta dari jualan jas online offline. Saat corona sudah nggak nerima offline lagi, tapi ratusan calon pembeli pada minta beli offline karena susah banget closingnya, Mas. Saya kan udah cantumkan cara ukur jas standar dan detail ukurannya. Solusinya biar rame gimana ya? Ini nih soalnya harus harus dirasa gitu ya. Kalau jas tuh memang ini bahannya gitu. Jadi gimana Mas Yosef? Ya, ini pertanyaannya bagus dan memang banyak sekali yang mengalaminya ya. Transisi dari offline ke online dan terutama yang punya gerai, punya ruko. Jadi unik banget karena kemarin di Sekolah Pebisnis kita juga baru menyelesaikan sebuah training yang namanya local marketing. Jadi kan bisnis saya tadi kan juga sebuah klinik kecantikan yang eksekusinya atau marketingnya ke orang yang ada di area sekitar dari bisnis saya. Karena beautician itu jauh kan ya? nggak bisa jauh, paling jauh dengan Gojek ya mungkin sekitar 20 atau 30 gitu kilometernya kan nggak terlalu jauh. Nah akhirnya dari situ marketingnya pun secara spesifik tertarget ke beberapa lokasi itu gitu. Nah tapi kalau yang sifatnya fashion sebetulnya bisa se-Indonesia ya, bisa lebih luas lagi. Nah yang unik memang kalau misalnya biasanya dari offline ke online, kita mindsetnya harus dirubah menjadi membuat sebuah brand yang tujuannya ke seluruh kota yang ada di Indonesia, terutama kalau fashion. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau kita dari offline ke online, pertama-tama di kelas kemarin juga yang terjadi adalah kita mau untuk menempatkan lokasi toko kita justru di Instagramnya misalnya. Oh, toko kita lokasinya kalau saya kebetulan di Tangerang, tulis Tangerang di jalan ini dan lain-lain, dikasih foto-foto tokonya. Ternyata setelah kita lihat-lihat efeknya ke penjualan, kalau kita memasukkan nama toko kita dan lokasi toko, itu menjadi negatif. Kalau kita tujuannya bukan mau mendatangkan orang ke toko. Jadi ada dua yang berbeda. Misalnya, brand yang terkenal sepatu gitu ya, yang kita sama-sama tahu brandnya cukup oke, itu biasanya kan dia nggak memperlihatkan lokasinya di mana, tapi dia marketing aja di sana, memperlihatkan brandnya seperti apa dan lain-lain, foto-fotonya seperti apa. Nah, tapi kalau decisionnya misalnya seperti saya, maunya orang datang ke toko kita, dan ada ya pebisnis yang di bidang fashion yang lebih memilih orang datang ke toko, walaupun di pandemi sekarang ini, dan membuat tokonya rame gitu ya. Ibaratnya gini, kalau kita marketing di Instagram, lalu ada 100 pembelian fashion sehari, itu kan numpuk paket di atas meja kita tuh nggak terlalu banyak ya, paling 100 seberapa sih gitu. Nah, tapi banyak ya. Oh iya. Misalnya 100 gitu. Tapi paketnya kecil-kecil lah misalnya, 100 gitu ya di meja. Nah, dibandingkan dengan 100 orang ngantri di depan toko kita. Itu kan kelihatannya panjang kan, jadi viral gitu tokonya. Padahal sebenarnya nggak sebanyak yang kalau ditaruh di atas meja gitu. Nah, ada pebisnis-pebisnis yang memang dengan sengaja itu mendatangkan orang ke tokonya dia supaya maunya nanti mengincar persepsi branding bahwa tokonya banyak yang ngantri gitu. Dan itu nanti diputar lagi ke sosial media. Nah, dan itu akan meningkatkan pembelian di online. Jadi sebetulnya kita mesti memilih dulu di awal. Kita maunya yang betul-betul full brand di online, maka kita jualannya brand buildingnya betul-betul ya online, nggak menunjukkan lokasi kita di mana dan lain-lain. Lalu ada yang pilihan kedua, yaitu pilihan kedua adalah ya kita main yang namanya local marketing. Seperti teman saya yang jualan sayur tadi, itu dia sebelumnya punya brand batik. Nah, saya sih juga cukup sedih juga ya melihat brand batik dia nggak bisa jualan. Karena sekarang kan orang nggak ada yang ke kantor, WFH pun sedikit. Jadi akhirnya harus berhibernasi brand batiknya. Pindah ke brand yang namanya tadi sayur. Nah, uniknya sayur ini dijual ke lokasi sekitar doang. Jadi ke sekitar rumahnya dia, ke sekitar lokasi daerah dia di Surabaya aja. Nah, ini juga menggunakan lokal marketing, tapi dia taruh lokasi toko dia. Nah, jadi di awal kita harus decide dulu kita mau yang mana. Kalau kita bertransisi dari offline ke online. Karena tadi kan isunya dia bertransisi dari offline saya udah nggak menghasilkan, saya transisi ke online gitu. Kita akan menuju ke pertanyaan kedua. Aku boleh milih pertanyaan nih nggak satu nih? Kayaknya boleh, ada yang menarik banget soalnya. Silakan. Dari Ibu Siska Fauzia nih, punya bisnis home spa. Iya. Jadi interaksinya langsung berkaitan dengan pandemi katanya. Takut interaksi karena harus jaga jarak buat pebisnis jasa. Nah, ini berkaitan juga teman-teman yang bisnisnya berkaitan dengan sanitasi sih sebenarnya. Dan banyak yang berkaitan, ya kuliner juga berkaitan. Jangan lupa untuk menunjukkan sanitasi kita. Jadi saya sendiri secara personal itu bagian dari branding ya Mas ya sebenarnya. Ya, sebetulnya bagian dari branding dan sebetulnya ini nggak terlalu sulit dilakukan ya dibandingkan dengan pola branding yang lain gitu. Nah, kemarin tuh di awal pandemi saya sempat tutup bisnis selama 3 bulan kebetulan kamu. Kenapa? Karena di awal-awal pandemi itu kan salon home spa juga
menjadi salah satu pusat penularan COVID yang cukup besar juga gitu. Karena salon kan pegang-pegang orangnya, apalagi kalau salon yang wanita itu dia pegang-pegang matanya dan lain-lain gitu. Nah itu jadi harus tutup waktu itu. Nah akhirnya kita berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Jadi nanti sebetulnya kita akan bicarakan dengan lebih dalam lagi di kelas yang akselerasi. Ternyata kita berpikir saat ini bahwa saya harus pivot bisnis nih. Itu kan banyak sekali kita yang berpikir kayak gitu. Saya harus pivot nih. Padahal kita belum memperhatikan message-nya ini sebetulnya sudah relevan belum dengan changing behavior-nya mereka yang sekarang. Jadi ada produk kita, ada penawaran kita, ada marketnya atau omsetnya gitu. Nah kadang-kadang omsetnya turun, kita pikir ini marketnya yang nggak punya duit. Omsetnya turun, kita pikir produk kita yang sudah tidak relevan. Padahal kita belum merubah message-nya. Nah, message ini berarti materi apa yang kita kasih ke mereka. Bagaimana cara kita mempromosikan barang kita. Apa yang menjadi hope-nya mereka apa? Aspirasi mereka apa yang berubah saat pandemi? Ketakutan mereka apa yang berubah saat pandemi? Frustasi mereka apa yang mereka terjadi saat pandemi? Nah, hal-hal ini nih shifting nih saat terjadi pandemi di bulan Maret itu. Nah, begitu kita tahu nih, oh ternyata dulu saya berjualan dengan cara ini dan itu profit. Sekarang berubah, teman-teman. Jadi karena berubah, makanya omset kita bisa jadi turun. Nah, kadang-kadang kita solusinya langsung ya udah produknya saya ganti deh. Kadang-kadang langsung shifting marketnya udah nggak works lagi nih, udah nggak bisa kita penetrate lagi nih. Padahal hanya masalah tweaking the message saja. Kita coba cari tahu lebih dalam lagi, riset lagi, survei market lagi, bahkan ajak ngobrol, itu kita jadi tahu mereka tuh frustasinya apa, care dan lain-lain. Nah, kalau udah ketahuan dari situ, ini nanti formula ini akan saya sharekan di akselerasi. Teman-teman nanti bisa memodifikasi bisnis teman-teman dengan salah satunya sharing behind the scene. Kalau misalnya tadi bisnis home spa, saya juga selalu kasih lihat bahwa pakai paket ada seperti helmnya gitu ya buat treatmentnya. Lalu kita juga pakai glove-nya. Lalu ditunjukkan kalau di tempat kita terapis kita sebulan sekali itu selalu swab PCR. Di swab setiap bulan dan kita tunjukkan dan kita kasih suratnya. Jadi kalau ke rumah customer kita bawa surat gitu ya. Dan jadi ada modifikasi-modifikasi kayak gitu yang perlu kita lakukan setelah kita udah understanding dulu apa sih frustasi mereka, keresahan mereka, lalu hope mereka gitu. Sebenarnya mereka punya uang dan ada di rumah, tapi dompet ini lebih sulit keluar gitu uangnya dari mereka gitu. Karena memang keresahan mereka ini berbeda saat sebelum pandemi. Nah, jadi sekarang langkahnya buat bisnisnya home spa tadi coba ditanya ke 3 klasifikasi yang berbeda. Jadi saya berharap Bu Siska juga bisa dapat value dari webinar ini. 1, ditanya ke cold marketnya, ditanya ke warm marketnya, ditanya ke hot marketnya. Jadi pembeli yang sudah pernah beli dari home spa-nya, pasti udah ada yang pernah beli kan, sudah running. Ini coba diajak ngobrol. Kenapa kok nggak pasang lagi? Ada permasalahannya apa? Ada kendalanya apa? Kenapa nggak kalau ke rumah mau nggak gitu? Nggak maunya kenapa? Itu diajak ngobrol. Mungkin harus dikasih insentif. Nggak apa-apa dikasih insentif. Misalnya, iya nih saya kebetulan lagi mau ada launching produk baru dan kita akan ngasih produknya ke ibu karena ibu dulu udah pernah pasang di home spa kita gitu misalnya gitu ya. Tapi sambil kita cari feedbacknya dari mereka. Nah, itu 1, ke hot market nih paling penting. 2, ke warm market. Warm market tuh berarti followernya teman-teman. Kalau di marketplace mungkin yang sudah pernah pesan ke teman-teman di chat, coba dicari tahu cara ininya, perubahan mereka tuh apa. Lalu baru ke cold market, orang-orang yang baru pertama tahu brand teman-teman. Nah, ini mesti dicari tahu, terutama kalau teman-teman yang sudah jalan bisnisnya ya. Nanti di dalam akselerasi kita akan ngobrol lagi lebih dalam lagi teman-teman, gimana cara beradaptasi di pandemi ini. Nah ini, mempercepat nama brand agar terkenal, apakah perlu pakai jasa endorsement? Padahal itu kan butuh pengeluaran uang lagi. Ya, jadi kembali ke 6 tangga pebisnis tadi, dan kita tahu kebutuhannya para pebisnis. Saya kan nggak tahu tadi yang bertanya ini level bisnisnya di tangga keberapa. Asumsi saya kalau di tangga 1, 2, dan 3, maka prioritasnya adalah cering-cering tadi ya. Kita dapat cash flow-nya masuk dan profitnya ada gitu. Profit ada tapi juga cash-nya ada. Karena profit ada tapi account receivable-nya yang utang masih banyak jadi nggak ada cash-nya gitu. Nah nggak kayak gitu tapi ada cash-nya juga. Jadi kita pastikan tiap bulannya kita ada lancar cash flow-nya. Nah dari situ baru kita bisa mengenalkan brand yang lebih masif lagi. Nah kalau tahap kita masih yang belum stabil atau baru mulai stabil bisnisnya tahap 1, 2, 3, maka fokusnya selling-nya ini harus lebih besar. Saya bilangnya adalah 80% selling, 20% yang lain. Kenapa? Karena the moment we are not selling itu adalah momen yang sebetulnya tidak membangun bisnis kita. Kalau kita di level 1, 2, 3. Makanya Kang Mo kan di marketplace
Berarti kamu selalu masukin produk-produknya ke marketplace dengan harapan nanti akan terjadi penjualan. Itu kan selling activity. Nah, jadi memang selling activity-nya sebagai seorang entrepreneur harus 80% dari effort kita di tahap 1, 2, 3. Makanya jangan kebanyakan bangun branding dari awal-awal semua diselesain gitu. Karena belum perlu sebetulnya. Supaya survive di awal kita fokus ke sales-nya, fokus ke cash flow-nya. Tapi jangan lupakan branding. Karena brand juara tetap harus dibangun dari awal. Nah, bangunnya pelan-pelan artinya apa? Paling tidak kalau teman-teman level 1, 2, 3, bangun dulu nih mau jadi karakter seperti apa ya, kalau sesi sebelumnya kan ya, mau jadi karakternya kayak gimana, ada yang gabungan antara Captain America sama Iron Man kemarin kalau nggak salah kan, buat teman-teman yang hadir juga. Iya, Oh, betul. aku udah nemu nih brand karakter aku kayak gini, logo aku udah ketemu kayak gini, aku udah ketemu warnanya yang bagus, brandnya kayak gini. Jadi hal-hal dasar branding yang visual dulu itu diperhatikan waktu kita di fase-fase awal. Makin ke atas makin kita develop branding lebih komprehensif lagi. Interaksi kita, touch point-nya dari mana aja, activation campaign kita di mana aja gitu ya. Itu masuknya nanti ke tahap yang lebih naik lagi. Kenapa? Karena saat teman-teman mengalokasikan waktu banyak ke brand building, padahal teman-teman masih di tahap 1, 2, 3, takutnya teman-teman nanti malah nggak survive gitu. Karena cering-ceringnya jadi kurang gitu, karena nggak menghasilkan. Nah, jadi di awal memang harus ada activity branding, tetapi yang berat ini di sellingnya dan di marketingnya. Oke. Oh iya, buat teman-teman yang tadi mau ngambil e-booknya, silakan masuk aja ke sekolahpebisnis.com/telegram. Nanti di sana udah ada postnya, teman-teman tinggal masuk ke linknya. Jadi buat teman-teman yang tadi mau dapat e-booknya, bisa ke sekolahpebisnis.com/telegram. Telegram ya, Telegram aja, TELEGRAM. Sekolahpebisnis.com. Itu huruf besar huruf kecilnya nggak ngaruh ya, Mas? Nggak ngaruh sih, sama. Nggak ngaruh, oke. Sip, kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah gimana mempercepat nama brand agar terkenal? Oh, ini udah tadi. Bagaimana cara menentukan atau membuat nama brand biar bisa sesuai dengan barang yang dijual? Dan gimana supaya brand itu mudah diingat serta menjiwai produk. Cara dan tahapannya bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi satu tadi membuat nama brand ini seperti sama kalau kita ibaratkan personal branding ya kan. Kadang-kadang kita ada yang ragu untuk membuat brand juga walaupun secara personal, karena kita kan mungkin agak sama nih antara corporate brand sama personal branding dalam hal ini. Kadang-kadang kita ragu untuk membuat brand kita secara personal karena kita takut nantinya kita akan berubah di tengah jalan. Tapi nggak apa-apa sebetulnya. Kayak Kang Mo nih, tadinya komika gitu. Lama-lama agak shifted sedikit ke arah interestnya berbeda kan. Berubah lagi brandnya, penampilannya, interaksinya dengan ada online shop-nya gitu, unsur online shop. Ada sisi makanannya, sebelumnya padahal belum ada gitu kan. Nggak apa-apa, karena brand itu nggak pernah final. Jadi brand itu selalu berproses dan sifatnya dinamis. Makanya corporate yang besar pun itu ada yang namanya rebranding sesuai dengan keadaan yang saat itu. Mungkin brand core value-nya, brand DNA-nya harus sama gitu. Karena itu nantinya kan kita dapatnya dari karakter kita kalau personal ya. Misalnya kalau karakter saya gini. Ya udah itu jadi core-nya. Tapi nantinya teman-teman bisa geser-geser ke sana kemari itu nggak apa-apa gitu. Jadi brand itu is never final. Jadi nama dan lain-lain itu bisa berubah dan nggak apa-apa, tapi mungkin bisa digunakan juga strategi di sesi yang sebelumnya ya. Kalau teman-teman kemarin ada di sesi sebelumnya, brand utamanya, core-nya namanya brand A gitu. Tapi nanti dia bisa punya nama menunya yang di brand nama dia. Jadi Starbucks atau brand lainnya gitu yang ada brandnya itu bisa ngasih nama-nama menu-menunya. Kalau ada event tertentu, ada promo tertentu, atau ada layanan baru tertentu, itu bisa gitu. Nah, kalau penentuan nama brand memang sebetulnya sih fleksibel ya, karena saya ingin menjelaskan juga bahwa nama sebuah brand itu tidak lebih penting daripada interaksi yang kita ciptakan dan emosi atau soul yang kita masukkan ke nama tersebut. Itu yang lebih penting sebetulnya. Jadi nama brandnya bisa apa aja gitu, tapi interaksi yang kita ciptakan dan emosi yang kita ciptakan, personality brand itu, ini yang jadi penting. Gitu. Jadi kadang-kadang kan ada nama brand yang menurut kita mungkin tanda petik ninja misalnya ya. Orang nggak kepikiran ninja itu sebenarnya seperti sekarang ini gitu. Dia bisa punya video yang kreatif, pergerakannya juga bagus, emosionalnya dibangun dengan baik. Mungkin dulu orang kepikiran ninja itu Ninja Turtle misalnya gitu ya. Oh ini silat-silat gitu. Tapi ternyata Ninja Express ini bisa memasukkan soul-nya, emotional value-nya, itu jadinya membentuk interaksi ke setiap orang yang memandang brand Ninja Express. Jadi artinya namanya sendiri itu sebenarnya bukan hal yang sangat krusial dibandingkan dengan value yang ingin kita masukkan ke nama tersebut. Gitu. Jadi lebih penting membangun interaksi dan membangun emotional value-nya sebetulnya. Oke. Ya. Dan ini adalah tadi itu menarik sekali tuh masalah yang itu. Soalnya
kadang-kadang memang pembuatan nama itu ya kayak namain anak juga kali ya, jadi cari filosofinya gitu. Karena nama adalah doa gitu. Jadi misalnya kita memang mau mendoakan supaya brandnya memang laku. Oh iya Kang, tadi menarik banget tapi saya belum jawab tadi, kelupaan sebetulnya. Gimana caranya membangun brand supaya lebih cepat sampainya gitu Kang. Oh iya, Kan tadi betul. ada ya. Sebetulnya teman-teman memang kita maunya cepat punya brandnya, tapi tadi juga saya sempat bilang bahwa nggak ada brand yang dibangun dengan instan. Jadi memang harus step by step, tapi bisa dipercepat, bisa nggak? Bisa sebetulnya gitu. Jadi dengan apa? Dengan cara ya kolaborasi dengan yang lain kan. Dan itu bisa mengangkat brand kita sebetulnya. Tapi kalau brand itu bisa dibangun dengan cepat seperti apa? Ya pertama-tama memang harus punya footprint di market tersebut kan. Artinya apakah harus dengan influencer, apakah harus dengan ads? Jawabannya ya pastinya iya gitu. Pastinya kita harus melakukan itu secara konsisten sehingga exposure-nya memang besar gitu. Makanya menurut saya di awal tadi saya share juga buat teman-teman yang di level 1 baru mau mulai bisnis, lagi nyari dropshipper sama reseller, carilah yang brandnya sudah cukup terkenal. Kenapa? Karena mereka sudah mengeluarkan begitu banyak waktu dan effort untuk brand buildingnya di depan. Udah membuat produknya jadi viral, udah endorse kemana-mana, udah spending budget luar biasa besar. Mereka itu yang sebetulnya membuat mudah buat teman-teman yang nantinya jadi dropshipper atau reseller gitu. Jadi dibandingkan dengan teman-teman waktu jadi dropshipper reseller, yang penting marginnya besar nih, aku masuk yang itu aja gitu. Tapi jadi akhirnya nambah sulit extra effort ya Coach ya. Betul, jadi nambah effort. Kita jadi ikutan ngebangun brandnya, kenapa? Kan gue reseller doang gitu. Jadi muncul pertanyaan biasanya, ini supplier aku brandnya kurang kuat, aku harus endorse nggak ya? Jadi gitu biasanya. Oh iya. Jadi capeknya nanti ya lagi-lagi ngebangun brandnya ya. Padahal kalau sebagai reseller kan sebenarnya yang di sananya yang punya barangnya kan seharusnya brandnya udah cukup kuat. Itu tips yang sangat penting sekali. Nah ini nggak kerasa nih ya, sudah hampir 2 jam kita. Jadi kita akan memasuki pertanyaan yang terakhir. Oke. Kita sudah siapkan, Selamat malam Mas, terima kasih atas pemaparannya sangat insightful. Saya ingin bertanya, saya baru bangun bisnis book planner. Seperti yang kita tahu, tingkat literasi di Indonesia itu masih rendah sekali. Jadi saya agak bingung gimana cara menggerakkan pelanggan untuk mengisi planner, seperti mengisi jadwal, to-do list, dan lain-lain. Memang harus diingetin terus ya, kalau orang Indonesia itu ya. Iya. Apalagi yang bentuknya brand building atau kreatif ya. Memang sih betul sih, itu ada challenge yang masing-masing memang. Dan bahkan nanti saya sudah mempersiapkan decide your business model. Jadi nanti begitu teman-teman selesai dari kelas ini, kelas pertama itu kita langsung ngomongin needs-nya dan business model yang teman-teman sekarang sedang masuki itu kira-kira nantinya ke depannya akan menjanjikan atau enggak, seperti apa sih step by step-nya. Itu memilih. Jadi mau yang ke supplier atau brand building atau reseller atau dropshipper, ataupun kita mau pada akhirnya jadi punya brand owner gitu. Kadang-kadang kita bilang jadi dropshipper aja dia lebih bagus gitu. Itu juga ada gitu. Dan kedua-duanya bisa besar. Mau commodity atau mau needs misalnya. Dua-duanya juga bisa besar ya. Kayak import kan juga kayak Kang Mo gitu di marketplace bisa gede juga sebetulnya kan. Marginnya kecil-kecil gitu tapi pembeliannya luar biasa besar gitu. Jadi sebenarnya itu pilihan seorang pebisnis. Nah, kalau tipenya yang seperti ini, yang seperti tadi notebook dan lain-lain, memang butuh brand yang cukup kuat ya, karena kan kita minta orang untuk action pada dasarnya gitu, nggak hanya beli bukunya, tapi dia harus action juga gitu. Otomatis harus ada kekuatan brandnya sih. Nah ini nanti kita akan lihat di dalam bahwa ada produk yang sifatnya kompulsif, sama produk yang sifatnya impulsif. Nah misalnya kalau kita datang ke Dufan, lalu anak kita kecil, dia ngelihat balon, dia akan bilang, mama ini balonnya bagus nih, Doraemon aku mau dong gitu kan. Itu namanya impulsif. Nah produk di Instagram itu biasanya impulsif gini yang bagus. Jadi 3F saya bilangnya. Food, fashion, fitness. Ini 3F ini biasanya memang dominasi di Instagram. Nah kenapa? Karena sifatnya impulsif. Orang lihat makanannya kayaknya coklat, terus meleleh gitu kan, begitu dibuka, terus kita lihatnya itu benar-benar pas malam-malam lagi lapar gitu. Wah ini gitu, pengen pesan nih jadinya nih gitu kan. Jadi begitu ngelihat visualnya kita langsung pengen beli. Atau fashion, ini kok bagus ya dilihat ya, bajunya jatuhnya bagus ya gitu ya. Itu kita langsung mau pesan gitu. Begitu juga tadi yang fitness, kok badannya jadi bagus sih jadi kayak gitu ya, itu kita langsung beli gitu. Jadi untuk yang sifatnya 3F tadi ini impulsif, tapi banyak produk-produk yang sifatnya kompulsif sebetulnya. Dan cara menjualnya memang agak panjang, tanda petik funnelnya gitu, agak panjang. Karena orang membutuhkan edukasi juga, membutuhkan awareness-nya juga pada akhirnya, sehingga dia tahu produk ini itu untuk apa, dan pertimbangan mereka akhirnya dia bisa mempertimbangkan, aku mau nih membeli produk ini. Nah itu nanti kita bahas di kelas akselerasi sih, karena agak panjang bahasannya soalnya.
Dan nggak kerasa sudah hampir 2 jam kita mengikuti kelas inkubasi yang keren banget ini. Saya juga dapat banyak insight. Ini kalau biasanya kalau habis kayak gini saya udah nggak sabar besok nih Mas. Saya pengen menerapkan gitu. Soalnya tadi ngelihat IG saya, wah emang kagak jualan ini IG-nya. Ya, dan jangan lupa di akselerasi 2 nanti kan akan jauh lebih komprehensif, jauh lebih detail. Pesertanya juga nggak sebanyak sekarang, pasti ada bisa berdialog langsung dengan para coach apa segala macam. Mungkin Jadi kalau boleh saya tambahin, Kang Mo, bayangannya kalau teman-teman sekarang coba deh bayangin, teman-teman sekarang udah punya bisnis nih. Apa yang terjadi kalau bisnis teman-teman sekarang ini marketingnya jadi lebih bagus lagi, cara sellingnya jadi lebih bagus lagi, lalu mungkin teman-teman jadi punya brand yang lebih relate lagi dengan market, dan finansialnya juga jadi lebih bagus lagi. Kira-kira berapa pertambahan omset yang akan teman-teman dapatkan gitu ya dari situ, dari pertambahan itu gitu. Nah, ini jadi kesempatan buat teman-teman sebetulnya kan untuk join di program ini gitu, karena ya tadi ini sama sekali teman-teman nanti bisa mapping dari atas tadi dan bisa tahu ya, oh ternyata saya kurangnya kemarin di sini dan di sini gitu. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya kan, aku kayaknya kurangnya di bidang finansial, ikut workshop finansial gitu ya. Aku kurangnya di marketing, ikut workshop marketing gitu. Nah, kenapa nggak nah, ini ini semuanya ada dikumpulin nih satu ya pintu. gitu. Tinggal teman-teman nanti masuk dan assess dari atas. Oh, saya bisnisnya yang mana yang ditweak gitu. Bayangkan kalau elemen-elemen itu bisa pada akhirnya selesai problem-problem yang teman miliki 2012, jadi bisa say goodbye lah sama problem-problem yang teman-teman miliki saat ini gitu. Jadi saya sih rekomen untuk teman-teman isi formnya tadi ya. Mas Yosef, terima kasih banyak. Thank you Kang Mo, thank you teman-teman. Dan teman-teman dari Ninja Express juga terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.